Kami dari mahasiswa Fakultas Filsafat akan menjelaskan mengenai perbedaan puasa dari iman Islam dan puasa dari iman Katolik. Sebelum masuk, kita akan melihat penjelasan mengenai puasa. Puasa adalah sebutan yang umum, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upawasa. Terkadang orang Jawa biasa menyebut dengan pasa. Sejumlah suku yang ada di Indonesia juga biasanya menyebut dengan puasa. Terdapat pula pengertian lain mengenai puasa yang menurut bahasa ialah al-imsak, yang berarti puasa menurut bahasa ialah menahan. Sedangkan dalam kamus Al-Mujid dijelaskan mengenai pengertian dari puasa itu sendiri, yakni menahan diri dari makan dan minum pada waktu-waktu tertentu. Baik, kita lihat puasa menurut iman Islam. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang dilaksanakan saat bulan Ramadan sebelum menyambut Idul Fitri. Secara etimologis, Islam mengartikan puasa sebagai suatu tindakan menahan diri. Yang dimaksudkan dalam menahan diri ialah dalam hal makan, minum, dan berhubungan badan. Dalam hal itu, terdapat pengertian puasa menurut syara. Dapat dilihat dari penjelasan ulama Asy-Syafi'i. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat puasa. Terdapat pula tafsiran yang mengatakan bahwa puasa dapat membantu seseorang untuk membendung syahwat yang menjadi pusat untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Pada permulaan Islam, puasa dulu dilakukan 3 hari pada setiap bulan. Sebelum seseorang akan menjalankan ibadah puasa, sebaiknya terlebih dahulu diwajibkan untuk berniat sebelum melaksanakannya. Hal tersebut diterangkan dalam hadits. Orang berpuasa dalam bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mencari ridhonya dan karena niat. Diambil dari hadis riwayat Bukhari bab 30 ayat 6. Dan dalam hadits Ibnu Umar ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Pelaksanaan puasa dilaksanakan saat sebelum terbitnya fajar atau sebelum matahari terbit. Dan seseorang yang akan melaksanakan puasa dianjurkan untuk melaksanakan sahur. Adapun tujuan sahur yakni melaksanakan amal yang telah disunahkan dan juga untuk memperoleh tenaga yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan puasa di hari berikutnya. Kemudian, setelah matahari terbit, seseorang yang melaksanakan puasa memulai untuk menahan dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan batalnya puasa sampai terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari, seseorang yang melakukan puasa diwajibkan untuk berbuka puasa. Dalam berbuka ini dianjurkan untuk memakan buah kurma. Jikalau tidak dapat dilakukan, bisa dilakukan dengan meminum air. Selain berpuasa, dalam hal makan dan minum, terdapat anjuran yang dapat memperbanyak pahala puasa, yakni dengan membaca Al-Quran, zikir, dan doa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad pada setiap bulan Ramadan. Memperbanyak taubat kepada Allah, mengikuti sholat tarawih dan witir, serta memperbanyak sedekah, infak, dan kegiatan sosial lainnya. Gereja Katolik, tanda pertobatan dilaksanakan dan dimulai dengan pantang dan puasa. Pelaksanaan pantang dan puasa wajib diikuti oleh seluruh orang beriman Kristiani, seperti yang dijelaskan dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1249. Semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat. Puasa dan pantang itu sendiri dilaksanakan pada masa Prapaskah, tepatnya dimulai pada hari Rabu Abu.
Hari dan waktu untuk dilaksanakannya tobat ialah pada setiap hari Jumat sepanjang tahun dan masa Prapaskah sebagainya. Sedangkan puasa dalam Katolik berarti makan kenyang sekali. Saat puasa kita masih bisa makan seperti biasa, tetapi hendaknya porsi makanan dikurangi dan tidak berlebihan. Selain berpuasa dan berpantang makanan, dianjurkan juga untuk melakukan latihan-latihan rohani dan amal kasih.